Ya ampun, mama random banget sih tiba-tiba ngasih 10 miliar untuk beli baju pesta nanti. Sekarang aku harus beli baju yang mana ya? Lihat dulu deh. Wah, banyak juga ya pilihan bajunya. Yang mana ya yang aku pilih? Pasti deh adiknya itu cuma mau lihat doang sih nih. Kelihatan banget dari gayanya dia yang kampungan. Bingung banget pilihnya yang mana. Yang mana ya yang cocok sama bajuku sekarang? Dek. Iya mbak. Di sini bajunya high class semua dek. Harganya tuh di atas 20 jutaan semua. Mending adek ke toko sebelah aja deh. Harganya lebih murah di situ. Diskon lagi. Saya cuma mau lihat-lihat aja kok mbak. Tuh kan adek cuma mau lihat-lihat doang. Saya tuh udah sadar dek kalau adek itu kampungan dan nggak mampu. Mending adek pergi aja ya dari sini dek. Ini bajunya bagus nih, dek. Saya udah bilang kan harga baju di sini tuh mahal-mahal. Kok malah dipegang sih dek? Ya saya cuma mau nyoba aja mbak. Berani banget ya kamu megang-megang baju mahal. Nanti kalau kotor, kamu bisa bayar emangnya, hah? Halo? Oh, helikopternya udah diparkir di atas gedung mall ya? Oke bodyguard, saya masih lihat baju. Sebentar lagi saya bakal kesana ya bodyguard. Helikopter? Bodyguard? Ini ya mbak. Ini kan kartu black card yang duitnya unlimited itu kan? Saya ambil semua baju yang ada di sini ya mbak. Dari etalase depan sampai belakang saya ambil. Sampai stok-stok yang ada di gudang saya juga ambil ya mbak. Nanti tolong anterin ke rumah saya. Namanya Istana Putri Anabel. Tolong ya mbak. Maaf ya dek, saya nggak tahu kalau ternyata adik itu sultan loh. Gak apa-apa kok mbak, justru saya senang banget hari ini. Saya jadi diingetin kalau yang sering diremehkan justru yang paling punya segalanya. Dan yang merasa tinggi kadang lupa sama dirinya. Tolong diproses sekarang ya mbak pembayarannya. Bodyguard saya udah nunggu di atas. Siap dek. Pak, aku kan udah bilang transfernya itu 100 juta aja. Kok malah ditransferin 100 miliar sih, Pak? Aku kan jadi bingung ngabisinnya. Ya ampun. Bu, pokoknya aku mau sepatu baru, Bu. Aku mau dibeliin sepatu baru. Iya, sabar, nak. Ibu masih belum ada uang sekarang. Nanti ya, Ibu beliin kamu, nak. Ih, aku maunya sekarang, Bu. Maunya sekarang. Ibu usahain ya nak. Kalau sekarang ibu masih belum bisa beliin kamu nak. Ih gimana sih ibu ini? Asal ibu tahu ya bu, semua teman-temanku itu udah pakai sepatu baru. Cuman aku aja nggak pakai sepatu baru bu. Iya, maafin ibu ya nak. Ih ibu kenapa sih cuma jadi penjual gorengan aja? Ibu kenapa nggak bisa kayak orang tua yang lain sih? Ih. Astaga, tunggu sebentar ya pak. Dek, kamu jangan dong ngomong seperti itu ke ibu kamu. Ibu kamu ini sudah berusaha yang terbaik buat kamu. Kamu jangan dong nyakitin hati ibu kamu, Dek. Ih, tapi ibu tuh kurang berusaha. Orang tua yang lain aja bisa loh beliin anaknya sepatu. Ibu kenapa nggak bisa beliin aku sepatu? Itu artinya ibu kurang berusaha. Ibu kurang berusaha buat aku. Ih, males banget ya punya orang tua miskin. Aib banget sih ibu ini. Hei, siapa yang bilang punya ibu miskin itu aib, Dek? Kamu jangan ngomong seperti itu ke ibu kamu. Saya bisa loh beliin kamu sepatu yang mahal sekarang, tapi kamu gak pantas makanya kalau kamu masih bicara seperti itu ke ibu kamu. Sudah, Bu. Biasa anak-anak. Mungkin dia lagi emosi aja sekarang, Bu. Tapi ya sebenarnya emang saya juga yang salah bu. Saya udah gagal jadi orang tua yang baik untuk anak saya. Ya ampun bu,
Ibu jangan merasa gagal ya Bu. Ibu itu udah berhasil kok membesarkan anak ibu dengan cara yang halal dan jujur. Tapi sepertinya anak ibu memang perlu diingatkan tentang siapa yang selalu berdiri di saat dia sedang jatuh. Nih. Apa itu Tante? Sepatu baru. Tapi kalau kamu emang ingin sepatu baru ini, kamu harus minta maaf sama ibu kamu dan berjanji mencium tangan ibu kamu setiap hari. Sepatu mahal ini gak bakal bisa ngebawa kamu ke tempat tinggi, tapi restu dari ibu kamu bisa, Dek. Maafin aku ya, Bu. Maafin aku udah jahat sama ibu. Aku janji, Bu, aku bakal lebih sayang sama ibu. Maafin aku ya, Bu. Iya, Nak. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Ya ampun, kok bisa kena kopi sih nih jasnya? Bodyguard, tolong kamu laundry ini di tempat biasa ya, yang di Swiss itu. Siap, Tuan. Segera akan saya laundry jasnya. Tadi aku mau ngapain ya kesini? Oh iya, mau beli mobil. Itu dia toko mobilnya. Banyak juga ya koleksi mobil yang baru. Banyak nih yang aku bisa beli sekarang. Selamat datang, Pak. Customer gembel lagi. Pakai kaos doang lagi. Oh, apa tadi kamu bilang? Enggak, saya nggak ada bilang apa-apa kok. Pak, apa yakin mau lihat mobil di sini? Iya, kenapa ya? Enggak sih, saya cuma mau saran aja sama Bapak. Mending Bapak ke toko mobil yang ada di seberang jalan ini aja deh. Di situ mobilnya murah-murah, bisa nyicil 10 tahun lagi. Enggak, Pak, saya cuma mau lihat-lihat di sini aja. Tapi di sini itu tempat jual mobil premium, Pak. Kalau Bapak cuma mau lihat-lihat aja ya, mending nggak usah, Pak. Ya, Pak. Masih berani juga ya Bapak ini. Pak, Bapak tahu nggak berapa harga mobil di sini? Kurang tahu sih ya, soalnya miliaran, Pak. Yang paling murah aja harganya 5M. Kalau saya kasih tahu yang paling mahal ya, Pak, Bapak pasti bakal kaget banget dengarnya. Segitu tuh harganya. Aku kan biasanya bodyguardku yang bayarin. Mana tahu aku harganya segitu. Masih yakin, Pak, mau lihat mobil di sini? Nggak getar tuh kakinya. Enggak sih, Pak. Saya masih mau lihat-lihat dulu ya. Iya, lihat boleh. Tapi jangan pegang-pegang ya, Pak. Nanti alarmnya bunyi. Saya mau mobil yang itu ya. Tolong nanti joknya diganti pakai kulit krokodil Swiss. Sekarang ya. Pak, mobil itu ya cuma dijual khusus untuk member verified di toko ini. Bapak jangan ngehalu deh mau beli mobil kayak gituan, Pak. Halu? Halo? Ini saya lagi di toko mobil kamu. Ini saya mau beli mobil kan? Tapi kok nggak dikasih beli mobil ya? Ini maksudnya gimana ya? Nelfon siapa sih, Pak? Halunya jangan kelihatan kayak gitu dong, Pak. Saya malu loh nih lihatnya, Pak. Tuh, saya tadi nelfon bos kamu. Raja, ya ampun. Aku nggak tahu loh kalau kamu lagi mampir ke tokoku. Jadi kamu mau beli mobil yang mana nih, Raja? Pak Direktur? Yang itu ya? Wah, seperti biasa ya mobilnya mahal. Jadi kamu mau beli berapa nih mobilnya? Seperti biasa, Riko. Semua stoknya ya. Semua stoknya? Wah, siap, Raja. Aku proses sekarang ya semuanya, Raja. Ya ampun, Pak. Maafin saya ya, Pak. Saya nggak tahu loh kalau ternyata Bapak ini Sultan. Maafin saya ya, Pak. Riko, tolong kamu urus dia. Tolong ajarin dia bagaimana caranya menghargai pelanggan. Nanti aku tunggu mobilnya di rumah ya. Makasih ya, Riko. Siap, Raja. Iya, Pak. Mulai dari hari ini, kamu saya pecat dari toko ini. Jangan, Pak Direktur. Jangan pecat saya, Pak Direktur. Cuman ini satu-satunya kerjaan saya. Saya di mana bisa jadi nafkah lagi nanti, Pak. Pak Direktur, maafin saya, Pak. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로 선 세상
lanjut makan dulu, terus lanjut pilates lagi deh di Korea. Ibunya tuh kelihatan gembel banget sih. Ngapain dia datang ke restoran mewah kayak gini? Pasti cuma mau pesan air putih doang nih dia di sini. Bu, mau makan di sini, Bu? Iya, Mbak. Yakin mau makan di sini, Bu? Harga makanannya 3 jutaan ke atas loh, Bu. Saya saranin, mending Ibu makan di food court aja ya, Bu. Makanannya lebih murah. Saya cuma mau makan dengan tenang aja kok, Mbak. Bisa tolong anterin saya ya ke meja yang kosong. Berani juga ya Ibu ini. Oke, Bu. Ikut saya ya, Bu. Ini ya, Bu, mejanya. Maaf, cuma ada yang paling pojok dan deket toilet doang. Yang di depan khusus orang-orang penting doang soalnya. Ini ya, Bu, menunya. Jangan kaget nanti lihat harganya. Saya nggak perlu menunya. Saya pesan semua makanan dan minuman yang ada di menu itu ya, Mbak. Tolong jajarin semuanya di atas meja makan saya. Seriusan, Bu? Harga makanan di sini totalnya bisa sampai ratusan juta loh, Bu. Iya, seriusan, Mbak. Tolong buatin sekarang ya, Mbak. Kalau kayak gitu saya minta uangnya di awal dulu ya, Bu. Takut Ibu kabur nanti. Halo asisten, tolong kasih tau manajer restoran Lala Lele kalau saya makan di sini ya. Makasih asisten. Manajer? Bu Isabel, selamat datang di restoran Lala Lele, Bu Isabel. Pak manajer. Halo Pak manajer. Ya ampun Bu Isabel, kok nggak bilang sih mau datang ke restoran ini Bu Isabel? Tahu gitu kan saya bisa nyambut Ibu tadi. Ini kok Bu Isabel ditaruh di meja paling pojok dan deket toilet sih? Maaf Pak manajer. Kamu ini nggak tahu dia ini siapa, ha? Dia ini sultan paling kaya di kota ini. Dia ini pelanggan VVIP di restoran ini. Ya ampun Bu Isabel. Saya minta maaf sekali ya Bu Isabel karena udah menempatkan Bu Isabel di meja yang paling pojok dan dekat sama toilet. Bagaimana kalau Bu Isabel saya pindahkan ya ke meja VVIP yang ada air mancur pribadinya di atasnya? Mau ya Bu Isabel? Gak usah Pak manajer. Saya kesini sebenarnya cuma pengen ngerasain rasanya makanan di sini. Ternyata saya malah ngerasain rasanya dihina. Dek, ini nomor asisten saya. Kamu tolong ambil ya. Buat apa ya ini Bu Isabel? Buat pelatihan attitude, Dek. Sepertinya attitude kamu itu perlu dilatih lagi deh. Kebetulan saya punya perusahaan pelatihan attitude berstandar internasional. Nanti kamu belajar di situ ya. Tenang aja, gratis kok. Kalau bayar takutnya kamu nggak mampu.